Romo sendiri sudah berapa lama nih kenal dengan Bunda Ratu ini? Lebih dulu mengenal Bunda Ratu Ya. dibandingkan adanya para dewa-dewa yang ada di situ. Jadi 25 tahun kemudian sebelum saya terpakai untuk menjadi ketua wihara, itu saya kerja dibikin hancur. Usaha dibikin jatuh semua. Bener-bener nol, sampai ibaratnya tengkurap. Ibu Ratu sudah menampakkan diri kepada kamu kan? Iya, saya bilang. Tapi saya mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa Ibu Ratu juga ada di Bali. Jadi dia bilang kekuasaan beliau itu bukan hanya Laut Jawa, bahkan Nusantara, seluruh Laut Selatan dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya merasa kok bahwa makhluk ini kok juga punya kekuatan bisa atur hidup kita ya. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di tayangan Ganjil Misteri. Kita telah kedatangan seorang narasumber, ketua wihara yang memiliki gerbang gaib Bunda Ratu Kidul, satu-satunya di Jakarta, tepatnya di Pekojan, Jakarta Barat. Kita telah kedatangan Romo Budianto Aji atau disebut Romo Aji. Selamat datang Romo. Selamat datang. Gimana nih Romo, asal-usul Romo mempunyai gerbang gaib Bunda Ratu Kidul? Ini menarik sekali ya untuk kita bahas. Gitu. Apalagi tempatnya tuh ada di Wihara Romo sendiri. Gitu. Itu bagaimana Romo? Bisa diceritakan Romo? Kalau menceritakan awal itu sebetulnya malah sejarah Bunda Ratu itu lebih dulu ada di rumah saya pribadi. Sebelum donatur memberikan tempat menjadi sebuah wihara. Jadi ketika donatur memberikan tempat wihara itu kan ada Deikonim dengan dewa-dewa lain lah. Nah baru kita pindahkan dari rumah saya Ibu Ratu ke situ. Jadi sejarahnya saya lebih dulu mengenal Bunda Ratu dibandingkan adanya para dewa-dewa yang ada di situ. Berarti untuk menempatkan Bunda Ratu di wihara tersebut, Romo juga harus meminta izin kepada dewa-dewa yang ada di wihara itu. Ya setidaknya harus seperti itu. Karena dianggap tuan rumah itu kalau dalam satu wihara itu ada tuan rumah namanya. Misalnya di situ yang dipuja Deikonim, ada dewa-dewa. Atau yang dipuja Dewa Kuankong misalnya. Ya, nah kita minta izin untuk menempatkan altar Bunda Ratu di situ. Romo sendiri sudah berapa lama nih kenal dengan Bunda Ratu ini? Kalau awal sebelum kenal Bunda Ratu, saya lebih mengenal Eyang Senopati. Itu 1980. Ya, jadi beliau mendatangi saya pada malam Idul Adha, tanggal 19 Oktober. Itu ketika saya tinggal di daerah Menteng. Dan malam Idul Adha itu. Jadi ketika saya tengah malam didatangi oleh beliau itu sebetulnya kan kita masih sekolah. Waktu itu sekolah Semea Negeri 2 di Jalan Cilacap di Menteng itu. Kita terus terang agak bandel deh. Agak bandel ya, jadi pergaulannya mungkin sebelum masuk kelas kadang kita minum gitu kan. Nah beliau datang tengah malam itu langsung saya mengambil ballpoint itu. Ballpoint dari kantor saya ada membawa satu amplop coklat tuh. Lalu dia tulis nama saya, ditulis. Tulisannya cuma kamu harus sadar. Dan dia bilang kamu nih bukan orang biasa gitu. Artinya leluhur kamu nih bukan orang seperti ini loh. Gitu. Jadi kamu harus sadar. Nah dari situ saya mulai mengenal yang namanya agama. Gitu. Mengenal agama, setiap malam dia hadir, kita bisa berkomunikasi. Ya istilahnya awalnya ini saya nggak ngerti karena dia bilang bahwa dia dari Mataram. Dari Mataram. Nah baru dari situ dia memperkenalkan Bunda Ratu itu. Ya. Itu memang berkomunikasinya lewat mimpi, Romo? Enggak, kalau saya kan ibaratnya kalau kita berbicara bahasa praktisi kan telepati lah. Secara batin gitu, telepati. Berarti dari Semea itu Romo sudah mempelajari ilmu spiritual, begitu? Enggak mempelajari. Oh, nggak mempelajari. Terus terang itu saya mendapatkan itu pun saya menganggapnya sesuatu yang mujizat gitu. Saya sebetulnya orangnya sangat penakut.
Jadi kalau di rumah temen kita agak cerita-cerita masalah setan gitu ya, saya nggak berani pulang. Jadi saya nginep di rumah teman saya, karena jalannya gelap, lewat pohon lari gitu kan. Iya. Nah ketika saya tinggal di tempat itu kan kebetulan rumahnya bekas perkantoran, jadi rumah kosong Mbak. Iya. Jadi dari awalnya saya itu takut, Iya. akhirnya saya menjadi berani. Karena mau lari kemana lagi. Jadi ketika saya mengatakan ingin menampakkan diri dalam bentuk wujudnya, kita bisa berbicara langsung. Pada saat itu dia mengatakan sama saya, oh kamu kayaknya belum siap deh untuk bisa melihat secara langsung. Nah itulah kenapa kita komunikasi kadang melalui tulisan, kadang melalui batin. Itu bener-bener real lewat tulisan? Real, sangat real. Dan bahkan dia mengatakan, nanti pada usia kamu 44 tahun, kamu akan duduk sebagai praktisi memiliki wihara. Okay. Jadi 25 tahun kemudian, sebelum saya terpakai untuk menjadi ketua wihara, itu saya kerja dibikin hancur. Usaha dibikin jatuh semua. Bener-bener nol, sampai ibaratnya tengkurap. Dia bilang, gimana? Saya punya keluarga loh. Jangan bikin saya susah. Tapi nyatanya betul. Setelah usia saya 44 tahun, ada orang memberikan wihara itu. Itu. Padahal itu 25 tahun kemudian. Jadi saya merasa kok bahwa makhluk ini kok juga punya kekuatan bisa atur hidup kita ya. Saya merasa seperti itu sih. Gitu. Oke. Romo, bagaimana sih rasanya pertemuan pertama kali Romo dengan Bunda? Apakah kan Romo kan orangnya penakut nih? Iya, iya. Itu gimana Kalau sih? Bunda Ratu awalnya begini, waktu saya pergi ke Bali, jadi saya kan tinggal di sana sebagai kepala cabang. Itu tahun 1990, 91 lah. Jadi di sana itu tinggal di Denpasar. Kebetulan saya punya beberapa umat murid yang latih meditasi. Saya kan instruktur. Jadi satu hari saya bawa mereka ke daerah Kute. Daerah Kute itu ada namanya Pantai Peti Tengah. Nah, lalu kita bermeditasi di situ. Saya kan pemimpin di depan. Nah, di sanalah saya melihat wanita pakai mahkota, tapi mahkotanya bukan yang tinggi ya, yang di sini ya. Dengan kereta kencana dengan kuda putih satu. Itu berjalan dari arah sana, saya melihat di atas air. Saya bilang, kok ada Ibu Ratu? Karena saya berpikir Bunda Ratu itu kekuasaannya hanya wilayah Laut Selatan Jawa. Gitu loh. Nah, pada tahun itu kebetulan di Ina Bali Beach itu ada kebetulan tempat petilasannya Bunda Ratu di Cottage 2401. Kenalah dengan seorang mangku, puncennya di situ, namanya Pak Mangku Wirya. Lalu Pak Mangku Wirya bilang, kamu sudah berapa lama tinggal di Bali? Ya lumayan, sudah berapa tahun juga kan. Terus Ibu Ratu sudah menampakkan diri kepada kamu kan? Iya, saya bilang. Tapi saya mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa Ibu Ratu juga ada di Bali. Jadi dia bilang kekuasaan beliau itu bukan hanya Laut Jawa. Bahkan Nusantara, seluruh Laut Selatan dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Nah, saya sebetulnya di sini itu menunggu kamu. Menunggu kamu karena ada perintah Bunda Ratu, kamu akan datang ke Bali. Yeah. Itu. Nah, ditanya saya, kamu tahu nggak diri kamu tuh siapa? Yeah. Nggak tahu, saya bilang. Saya tuh memang nggak ngerti dunia-dunia begini. Lalu dia menyebut, kamu tuh sebetulnya di selatan tuh sebagai panglima, dia bilang, panglima selatan, gitu bilangnya. Gitu. Oke Romo, mungkin dari leluhur Romo ada yang seperti Romo kah? Kalau leluhur saya, seingat saya, jadi bapak saya punya ibu kan nenek. Nenek punya bapak lagi, itu di daerah wilayah Banten, Rangkas Bitung. Memang katanya waktu hidupnya itu dulu mereka tidak makan daging, bervegetarian, lalu dia sering beliau melepaskan makhluk hidup ya dan sebagainya. Dan dia katanya memiliki kemampuan ilmu gitu. Dan kata nenek saya tuh kalau ikut jalan dia di hutan, itu di depannya ada harimau putih yang mengawal. Jadi saya lebih ke dekatnya keturunan Prabu Siliwangi sih.
Karena kalau melihat ciri kuku saya, ciri badan saya kan ada tai lalat yang segitiga kan. Itu katanya tanda-tanda keturunan Prabu Siliwangi. Nah, karena Prabu Siliwangi kan berhubungan juga sama Bunda Ratu. Tapi sebelum Sri Baduga Raja yang di sini dulu. Romo, sebenarnya Bunda Ratu ini tuh siapa sih? Asal-usulnya tuh siapa? Apakah si Bunda Ratu sosok jin? Apa manusia itu menjelma? Maksudnya bukan reinkarnasi ya, apa ya? Kayak tadinya manusia nih Romo, meninggal lalu menjadi sosok Bunda Ratu kayak gitu. Sebenarnya apa sih Romo menurut Romo sendiri? Jadi mau diceritakan ada beberapa versi. Ada beberapa versi, jadi versinya Jawa Barat, kalau menurut ceritanya, mungkin kan ada Babat Tanah Cirebon, apa gitu kan. Iya. Kisah-kisah Bunda Ratu itu sebelum kerajaan Pajajaran sebenarnya. Jadi dari mulai Ciung Wanara, Ratu Galuh, Muningwangi, Muningkawati, Muningsari, sampai ke Sri Baduga. Nah itu di atasnya Prabu Siliwangi kan seorang raja yang berburu bertemu dengan seorang putri jin katanya, gitu ceritanya. Lalu setelah dinikahi lahirnya satu orang putri, hasil perkawinan manusia dengan jin ini, iya. putri jin ini. Kalau nggak salah diberi nama Dewi Ratna Dewi Suwido, awal pertama namanya itu beliau kalau di buku itu yang saya baca ya. Lalu setelah besar karena dia memiliki kecantikan yang luar biasa, si Permaisuri sebagai manusia ini takut tahta kerajaan jatuh ke dia, sehingga dipanggillah para dukun-dukun sakti untuk santet lah, mengerjakan dengan black magic, dengan guna-guna, sehingga putri ini menimbulkan koreng-koreng yang takut menular ya, sangat jadi jelek lah wajahnya, kulitnya itu, sehingga takut penyakitnya menular. Si putri ini dibuang ke Gunung Kombang. Kalau Gunung Kombang itu kita lihat di daerah Ngelip ya, Malang ya. Malang. Sana ada tempat perihan Bunda Ratu. Saya juga pernah pergi ke sana. Nah, katanya bertapalah beliau di situ selama 9 tahun. Lalu turunlah wangsit lah dari dewa yang mengatakan kamu akan cantik lagi seperti sedia kala kalau mau masuk ke dalam Laut Selatan. Dan kamu menjadi ratu di situ. Ya, itu versi yang di sana itu. Versi yang di bagian Jawa ceritanya Joko Tarub. Joko Tarub menikah dengan salah satu bidadari yang bernama Nawang Wulan, punya anak Nawangsi kan. Iya. Lalu ada versi cerita lagi bahkan sampai ke Ratu Bilqis. Jadi kalau melihat beberapa versi ini, kita nggak bisa mengatakan yang mana sih yang benar. Iya. Karena kalau saya pribadi mengatakan itu kalau dianggap satu legenda, tapi hidup. Dan ketika seseorang yakin bahwa beliau itu ada, dan memang beliau bisa ada gitu. Mungkin kalau orang bilang, nggak ada lah kayak gini-gini. Asal mungkin dia tidak menghina atau apa sih, biasa-biasa aja. Sebutan Bunda Ratu tuh banyak sekali ya Romo ya. Sebenarnya tuh sebutan yang benar tuh apa? Ada Nyi, Kanjeng, Bunda Kalau gitu. bahasa daerah kan Nyi atau Nyai itu lebih ke wilayah Jawa Barat. Iya. Kalau Bunda atau Kanjeng Ratu itu lebih ke keraton-keraton lah di daerah Jawa. Biasanya yang menyebut Kanjeng Ratu itu Kerajaan Solo, Jogja. Karena dia adalah pecahan dari Mataram. Istilahnya keturunan Mataram. Mataram awal kan Pandeman Senopati pernah melakukan ritual pernikahan gaib di Puri Parangkusumo. Gitu loh. Dari situlah raja-raja Mataram dari Sultan Agung sampai ke situ berhubungan dengan Bunda Ratu. Tapi sebenarnya sama aja ya, cuman penyebutannya aja yang beda ya Romo ya. Iya. Romo, ada banyak kasus ya orang yang mengaku ataupun memang benar adanya mereka bertemu dengan Bunda Ratu itu sendiri. Gimana sih pendapat Romo? Atau mereka yang kalau mengaku dia melalui gitu? mimpi, ada kemungkinan kebenarannya. Kalau bertemu langsung dengan sosok beliau, seperti anggaplah kita bertemu berhadapan dengan Novi seperti ini. Kalau menurut saya sih belum pernah kali. Belum pernah bisa seperti itu. Kalau menurut saya. Karena saya pun bisa melihat itu dalam penggambaran mata batin ketika bermeditasi.
kalau ngaku-ngaku sih banyak kali ya kayak gitu-gitu ya. Tapi dia bisa membuktikan nggak datang ke Laut Selatan, memohon ombak supaya datang. Ketika ombak besar dia mohon supaya reda bagaimana. Iya. Seperti waktu kita syuting di Malam Satu Suro tuh. Iya. Iya itu. Iya itu ombaknya ya. sangat besar banget ya Romo ya. Kalau kita melihat bahwa alam itu tidak bisa kita atur, kok bisa sih kita memohon itu ombak datang 3 kali? Oke, jadi pemirsa Ganjil Misteri, saya tuh pernah liputan dengan Romo sendiri pada Malam Satu Suro tahun lalu ya Romo ya, tahun 2022. Jadi kita melakukan sebuah ritual di belakang pantai Ina Beach. Ina Samudra ya. Ina Samudra ya, Romo. Itu setelah kita melakukan ritual, Romo mendekati bibir pantai dan tiba-tiba ombak itu bener-bener gede banget, kayak ingin ngegulung, tapi ketika mendekati tubuh Romo itu seolah-olah tuh calm lagi gitu, seolah-olah damai lagi, seolah-olah kayak biasa aja gitu. Tapi dari jauh tuh emang kelihatan banget kayak ingin ngegulung kita gitu yang ada di bibir pantai. Itu magic sekali ya. Iya, jadi dia sepertinya hanya memblessing. Kalau buat untuk bahaya sih enggak. Karena Enggak kita ya? tiap tahun ritual Satu Suro itu biasa sih begitu. Kalau kita mohon ombak supaya datang. Sebegitu diseganikah ya Romo Bunda Iya, Ratu ini? sangat. Kalau Sangat. menurut saya sangat. Jadi karena udah beberapa banyak kejadian-kejadian ya, tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa mereka yang meninggal di laut adalah korban beliau, bukan. Biasanya mereka yang sembrono, yang ngomong sembarangan, yang suka nantang-nantangin kayak begitu deh, kayaknya sih gitu. Oke, Romo, aku pernah denger nih cerita dari sosial media sendiri. Di situ mereka tuh bercerita kayak ada salah satu anak buah kapal. Mereka berlayar di tengah laut, Romo. Tetapi mereka sendiri yang menantangin. Mana sih Nyi Roro Kidul? Sini maju. Bahasanya kurang lebih kayak gitu. Sini maju depan gue nggak takut. Katanya lo ada. Sini kalau ada lo muncul sekarang. Tetapi nggak tahu kenapa si orang ini tuh tiba-tiba hilang. Dan sampai sekarang nggak ditemukan mayatnya. Dia hidup atau enggak. Jadi kalau hilang itu ada dimensi lain. Ya. Dimensi lain yang bagaimana kita pernah kecil cerita. Jadi zaman dulu itu kan kita jemput gawe gombel itu adalah kolong wewe. Iya. Jadi anak kecil kalau maghrib itu main-main tiba-tiba hilang. Nah lalu si orang tua dengan orang kampung tuh pukul gembreng-gembreng gitu biar rame. Iya. Lalu anak itu ditemukan di bawah pohon A, pohon B. Iya. Sebetulnya kita tahu dan tidak bisa melihat keberadaan si anak ini. Nanti setelah diketemukan katanya ceritanya ya mereka jadi kayak linglung lah. Jadi karena di sana itu katanya dikasih makan bakmi, padahal itu cacing lah. Iya. Jadi nah itulah menurut saya mereka masuk ke satu dimensi yang lain. Gitu. Kalau kita katakan meninggal nggak, belum tentu. Iya. Kalau dibilang tidak meninggal, toh tidak ada wujudnya lagi sekarang. Gitu, seperti itu. Mungkin lebih ke menghargai aja ya Romo ya. Maksudnya jangan sompral ngomong. Harusnya sih gitu begitu. Ya. Misalnya begini, di satu daerah kawasan selatan kan kadang-kadang suka mengatakan, jangan pakai baju hijau ya. Kita juga memang harus mengikuti tradisi itu. Oh ya sudah, pakai aja baju yang lain. Nah, sebetulnya kalau secara logikanya tuh, kalau orang memakai baju hijau, ketika terjadi diterjang ombak dan sebagainya, itu akan lebih sulit mencari. Karena di bagian pinggir itu laut biasanya airnya berwarna hijau. Kecuali makin ke tengah makin biru kan, makin dalam. Nah dengan dia memakai warna yang lain, seperti warna kayak novi, warna merah atau apa kan, lebih kelihatan untuk mencari mayatnya atau jenazahnya itu. Iya. Iya ya Romo ya. Romo, si Bunda Ratu ini, aku kan hampir tiap hari ya nih mendatangi para praktisi-praktisi di Jabodetabek. Jadi Bunda Ratu ini sebagai kiblat ya para supranatural ini tuh. Ada alasannya nggak Romo? Kenapa dijadikan kiblat para supranatural atau pakar supranatural? Menurut saya di tanah Jawa itu kan pada punya leluhur-leluhur Pulau Jawa. Di samping Ibu Ratu ada yang Prabu Siliwangi, ada Mbah Lau itu Brawijaya, bahkan di Jember Alas Purwo juga itu kan tempat-tempat yang cukup
angker ya, Iya. wingit lah gitu. Jadi kita ini Kulonun sih sebenarnya. Kulonun tuh artinya para penguasa gaib Pulau Jawa. Namanya kita praktisi spiritual kan pasti berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu tuh. Ya, mistik dan supranatural. Ya wajar lah kita kepetilasan beliau, sowan. Entah hanya memberikan sajian seadanya seperti apa. Supaya kalau terjadi satu benturan, ya maaf nih, minimal ya beliau tahulah gitu. Kalau misalnya seorang praktisi sedang menghadapi perang, Iya. orang kena santet, misalnya tiba-tiba dia mau mengobati, pasti kan ada tuh yang diminta bantuan tuh beliau-beliau itu gitu. Oh, iya. Kayak begitulah kurang lebih hubungannya. Romo, mengulas mitos lagi nih ya. Ada mungkin berita atau artikel yang mengatakan bahwa Bunda Ratu tuh menjadi salah satu bentuk pesugihan. Itu Romo bagaimana sih melihatnya? Kalau Melihat saya hal itu? sih terus terang sangat menolak ya. Dan memang tidak ada sih. Karena ketika saya terus terang menempatkan altar Bunda Ratu di tempat itu, bahkan sebelum wihara itu berdiri, Iya. saya sudah menempatkan Bunda Ratu sekian puluh tahun di tempat saya. Toh saya biasa-biasa aja tuh, nggak kaya juga, juga nggak makan tumbal sampai sekarang. Iya. Bahkan umat-umat saya yang bersembahyang di sana pun nggak ada yang korban Iya. seperti itu. Tetapi ini kan kita melihat ada beberapa film, Iya. film-film layar lebar. Kadang-kadang ya suka seperti itulah akhirnya. Padahal tuh maaf nih ada Nyi Blorong dan sebagainya seperti itu. Kalau saya menolak ya, terus terang nggak ada gitu. Romo, sosok Bunda Ratu sendiri itu sama persiskah seperti yang ada di lukisan-lukisan yang kita tahui lah, aku ketahui bahkan ya kan. Tapi tuh mukanya beda-beda Romo. Itu apakah memang Bunda Ratu memakai kemben warna hijau, terus di sininya ada apa namanya gelang tangan ya, gelang Kalau di sini. menurut saya pribadi, Iya. siapapun nggak ada yang pernah melihat wajah Bunda Ratu. Nggak Jadi pernah. lukisan itu dibuat berdasarkan imajinasi. Imajinasi. Jadi begini, misalnya kamu orang Chinese, Ya. dari kecil tahu Dewi Kuan Im adalah begini, ya. Terus orang-orang Kristiani juga melihat, oh Yesus itu adalah begini, oh, rambutnya gondrong. Itu kan terdoktrin sejak kecil. Ketika dia melihat yang seperti itu, langsung dia mengatakan, oh Dewi Kuan Im, oh dewa ini, oh Bunda Ratu. Karena sudah tersimpan di dalam bawah sadar pernah melihat. Terus orang-orang primitif yang tidak pernah mengenal lukisan seperti ini, patung seperti itu, nggak akan tahu juga dia. Betul nggak? Iya, Jadi betul. awalnya itu manusia memperkenalkan dengan melukis seperti itu. Padahal kamu perhatikan dah, lukisan Bunda Ratu dimanapun nggak ada yang sama. Iya. Pasti mau posenya, mau wajahnya juga nggak ada. Iya, makanya kan? kan beda-beda Ah. mukanya, tapi kan Iya. bentuk dari baju sendiri Ya. seperti itu Jadi aja menurut saya gitu. imajinasi orang untuk menggambarkan Bunda Ratu. Saya seperti Dewi Kuan Im ya, rupang atau patungnya itu Iya. nggak ada yang sama. Iya. Nggak ada yang sama, begitu banyak di mana-mana juga sama. Iya. Nah, padahal kalau kita melihat dari sejarah Namhai Kuan Im, katanya lagi nih, di negeri Cina dipuja sebagai Dewi Kuan Im, Iya. di tanah Jawa sebagai Bunda Ratu. Kalau kita mengatakan orang Cina memuja Bunda Ratu dengan pakaian Jawa, kan nggak pantas. Iya dong. Betul nggak? Lalu Betul. disesuaikan dengan tradisi Cina Iya. ya begini loh bajunya. Nah Bunda Ratu di Jawa begini loh dengan kebaya dengan gini. Lalu bahasa yang digunakan, karena Bunda Ratu ada di tanah Jawa kan mayoritas Muslim. Kayak karena mayoritas Muslim ya akhirnya mereka berdoa dengan ya cara-cara mereka. Kalau di Bali ya mereka puja Bunda Ratu mungkin dengan bahasa Bali, bahasa Hindu mereka. Oke, Romo, mungkin Bunda Ratu bukan hanya populer ya di kalangan para spiritual Indonesia, bahkan di luar negeri juga Bunda Ratu dikenal ya. Yang seperti Romo bilang tadi. Itu gimana sih Romo ceritanya? Aku juga baru tahu nih. Kalau saya Soalnya. pernah diberikan gambar oleh umat saya, Iya. saya mungkin gambarnya juga udah lupa ya dari handphone. Itu dia bilang ini ada nih di Amerika Bunda Ratu dengan pakaian Eropa, kemudian di Brasil juga ada dengan pakaian negara mereka. Mereka juga mengatakan itu juga Bunda Ratu. Sebutannya sama ya, Romo? Iya, cuman bahasa mereka kan. Iya. Jadi di Nigeria, jadi orang Nigeria yang waktu itu beragama mungkin Katolik mungkin mereka. Jadi dia datang ke
ke wihara kita, Iya. sembahyang Bunda Ratu. Lalu gambar Bunda Ratu kita tuh diperbesar, foto diperbesar di Nigeria. Lalu mereka sekarang sembayangin di Nigeria Bunda Ratunya. Orang Nigeria. Orang Nigeria. Iya, saya masih ada filmnya. Ya. Mm. Dia bilang nih, saya udah pasang nih di Nigeria Bunda Ratu. Bunda Ratu. Negro. Negro. Iya. Kalau pusatnya itu sih sebetulnya kalau kita mengacu pada awal, Iya. itu sebenarnya sih harusnya Parangkusumo ya, karena di situ pusat pemerintahan, gitu. Tapi ada lagi yang bilang di Pelabuhan Ratu, bahkan di Malang juga ada, ya, Sembukan juga ada, di Pantai Sembukan katanya itu pintu gaib ketiga dan sebagainya. Iya. Nah, yang saya herankan, yang bisa menamakan bahwa ini adalah pintu gaib ke-1, kedua, itu siapa awalnya? Sampai sekarang saya sendiri nggak tahu. Bahkan ketika wihara kita yang ada Bunda Ratu dibilang gerbang gaib ke-6, itu pun saya juga nggak tahu. Siapa yang menobatkan hal itu Iya, ya? siapa yang memberikan nama itu, menobatkan menjadi pintu gerbang ke-6. Iya. Gitu loh, saya nggak tahu. Romo, kan itu kan ada yang menobatkan bahwa Iya. di Vihara Romo itu pintu gerbang ke-6 ke-6 ya. Tapi banyak juga nggak sih Romo, banyak orang berbondong-bondong mendatangi Vihara Iya, Romo iya. sendiri gitu. Padahal nggak tahu nih tiba-tiba mereka datang dengan apa namanya? Dengan ucapan saya dapat wangsit suruh Iya, ke sini gitu. iya. Itu bisa diceritakan nggak sih, Kayaknya Romo? udah banyak banget ya. Ada yang melalui mimpi, Ya. orang Bekasi, Tangerang. Terakhir itu ibu-ibu yang datang ke wihara kita 2 hari yang lalu dari Tanjung Priok. Dia beri mimpi, disuruh datang ke tempat kita. Nah, terus dia berdoa di situ. Rata-rata mereka katanya mendapatkan mimpi atau petunjuk yang memang harus ke tempat kita. Bahkan pernah anak SMA dari daerah Ciledug Ya. datang ya ke tempat kita, katanya dia juga dikasih tahu, hanya waktu itu dia nyasar ke kelenteng di daerah kota. Iya. Lalu ada yang kasih tahu, baru anak itu ke tempat kita. Nah itu kebanyakan mereka dapat wangsitnya seperti itu. Ya agak sedikit aneh sih menurut saya. Kok bisa sih sampai gitu loh. Kayak gitu ada. Banyak lah. Bukan ada, banyak bahkan. Banyak ya, Iya, Romo? banyak. Mereka datang ke Vihara lalu menghormati Iya. di altar tersebut ya, Iya, Romo? mereka berdoa, kadang mereka. Saya bilang kalau ke tempat Ibu Ratu sih sebagai lambang penghormatan aja. Iya. Boleh membawa bunga sedap malam, sirih komplit, atau bunga melati. Sederhana sih sebenarnya. Iya. Hanya sebagai lambang penghormatan aja. Romo, kalau misalkan di kamar 308 di Ina Hotel ya, Romo, Ina ya? Samudra. Ina Samudra itu sebenarnya apa, faktanya apa, seperti apa, Romo? Apakah memang di situ tuh tempat persinggahan? Ada yang mengatakan ya, tempat persinggahan Bunda Ratu itu sendiri. Ada yang bilang juga di situ tempatnya almarhum Soekarno dulu. Jadi Faktanya begini, seperti apa? di 308 Ina Samudra sebenarnya dulu, itu yang pertama awal menempatkan kamar 308 di situ, itu kan dari presiden pertama kita, Bapak Bung Karno. Hotel itu kan sekitar 1962 apa 63 berdiri. Ya. Jadi Hotel Indonesia, Ambarukmo, Ina Samudra, dan Ina Bali Beach itu semua dibangun sekitar tahun 60 berapa lah. Nah, Iya. beliau menempatkan kamar khusus itu. Nah, kemungkinan dulu tempat beliau menghadap di situ. Kemungkinan dulunya awal. Karena kan di Ina Samudra itu sebelah sono, kenapa disebut jadi pelabuhan, sampai sekarang menjadi Pelabuhan Ratu. Itu memang awalnya tempat untuk berlabuh awalnya. Jadi sudah dibuatkan semacam dermaga, tetapi akhirnya kan nggak jadi. Sehingga sekarang tuh di ujung sebelah sono kelihatan kayak ada batu-batu yang hancur. Gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya Ibu Ratu ini misalnya keliling nih. Kalau dia ke Jakarta dulu mungkin di Hotel Indonesia kamar nomor 511 kalau nggak salah itu dulu ada menempatkan itu juga dulu. Pernah. Kamarnya memang disakralkan, Romo? Kayaknya sih ya, tapi Iya. saya kurang tahu karena nggak pernah pergi juga. Iya. Lalu nanti dia ke Jogja, mungkin di Amarukmo disiapkan lagi. Waktu dia ke Bali mungkin ada lagi tempat persinggahan beliau gitu. Kayak seperti Novi lah. Novi ini misalnya orang kaya nih. Iya. Bangun 5 hotel, 6 hotel di setiap kota. Iya. Jadi kayak gitu aja. Jadi kalau Novi ke Bandung, di hotel gua ini udah ada. Iya. Surabaya udah ada. Kayak gitu.
memang hotel-hotel yang dibangun pada tahun 60-an ya Romo? Iya. Kalau sekarang sih kayaknya nggak ada. Jadi tentang Bunda Ratu ini tuh apa ya Romo ya? Di setiap daerah tuh berbeda-beda ya Romo? Berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda ya Romo ya? Saya pernah ke Medan, di situ ada namanya Putri Hijau. Putri Hijau. Ya di Deli Tua. Itu ada tempat kolam pemandiannya juga di situ. Saya pernah juga ke sana. Beda-beda lah tiap daerah. Iya Romo, Romo kan sering banget ya ke Ina Samudra Beach gitu. Kamar 308 ini kan dikeramatkan oleh hotel tersebut. Itu kesakralannya sendiri yang Romo rasakan seperti apa? Jadi kalau tempo kurun waktu dulu dan sekarang itu sangat berbeda jauh. Terakhir ini orang saya 2 orang, kita dari sana. Baru pulang berapa hari yang lalu. Iya. Kita nginep 2 malam, kita ritual. Setelah ritual, Dewi bilang kita ke kamar 308 jam 11 sudah minta izin, nggak usah ke sana. Saya tahu. Mendingan nanti kita check out mau pulang besok atau lusa itu kalau nggak salah, kita hanya sekedar pamit jalan. Terus saya dikasih tahu secara suara batin nggak usah ke sana. Tempat itu sudah nggak bagus. Sudah dimintain yang mungkin yang enggak. Mereka taruh foto apa macam-macam di situ, foto orang. Foto orang. Tapi saya belum ke sana. Tapi setelah check out jam 12 itu, saya diantar kan yang pegang kunci itu. Masuk, betul. Banyak foto orang. Wah, nggak tahu foto-foto siapa aja taruh di situ. Jadi saya takut tempat itu dimintain orang yang maaf nih, tanda kutip negatif. Iya. Misalnya foto Novi saya taruh, saya mau guna-guna, misalnya mau dipelet, misalnya, Pelet, iya. misalnya kayak begitu. Kalau saya melihatnya, sehingga ada satu suara secara batin mengatakan, kalau kamu datang ke sana, kemungkinan beliau bisa hadir untuk menyambut. Kalau orang-orang biasa, ya hanya ditempatkan dayang atau prajurit aja. Dan saya melihatnya udah nggak sakral lagi. Udah nggak sakral lagi. Ya, tapi kalau orang masih mau pergi ke sana, karena dia tidak memiliki kemampuan secara batin, nggak ada masalah. Biasa-biasa aja. Tapi kalau kita yang punya kemampuan batin, pasti akan merasakan auranya sudah berbeda. Iya, karena kebelakangan sininya kayaknya udah yang datang udah nggak tahu deh gimana. Romo, ada pesan nggak sih sebagai pemilik gerbang gaib dari Bunda Ratu? Kan banyak nih Bunda Ratu banyak difitnah lah, konon katanya pantai meminta tumbal setiap tahun, orang kecelakaan disangkanya Bunda Ratu itu yang melakukan, konotasinya tuh jahat banget gitu. Itu mungkin Romo bisa meluruskan seperti apa? Saya ini mumpung ya kita ada di Ganjil di YouTube ini, saya memberikan pesan-pesan kepada siapapun misalnya yang mau hadir ke tempat kita untuk berdoa di situ, untuk memberikan penghormatan dengan memberikan persembahan. Tolong yang pertama jangan minta yang enggak deh. Ya, tujuannya kalau positif ya yang baik aja lah intinya. Satu, kedua saya menolak kalau Bunda Ratu itu dikatakan pesugihan yang memakan tumbal, misalnya untuk cari kekayaan dan sebagainya. Itu pesan saya gitu. Jadi silakan ya, ini kan pribadi sifatnya. Pribadi artinya orang mau percaya beliau atau tidak. Terus terang di tempat kita itu Bunda Ratu itu agak terpisah loh. Jadi dupa yang orang pasang itu hanya sampai di sini, tahu kan? Yang di sana terpisah. Jadi kalau orang tanya, saya beritahu ada di dalam. Kalau nggak usah, nggak perlu tahu. Itu lebih bersifat pribadi sih. Ya memang yang saya ketahui Vihara yang Romo Aji ini berbeda banget. Jadi yang datang ke tempat saya tuh sebenarnya terus terang dari beberapa lapisan agama. Hampir semua ke sana. Gitu. Dan karena kita juga kebersamaan ya. Universal. Karena kalau berbicara Tuhan juga, ya Tuhan nggak punya agama deh. Tapi agama harus bertuhan gitu. Gitu aja pesannya gitu. Pesannya gitu ya. Universal ya. Terima kasih pemirsa Ganjil Misteri sudah menyaksikan pembahasan tentang Bunda Ratu Kidul. Semoga kita semua bisa ambil hikmahnya dan pembelajarannya. Dan jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri di setiap Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.